Halo guys, balik lagi di Bangirs Channel dan kali ini kita akan menceritakan sebuah film berjudul Idiokrasi. Di awal abad ke-21, para ilmuwan memprediksi bahwa masa depan akan dipenuhi dengan orang-orang pintar dan teknologi yang sangat maju. Namun, manusia segera membuktikan bahwa teori itu salah. Karena mereka berada di puncak rantai makanan, mereka merasa tidak perlu lagi berevolusi, sehingga menjadi malas dan semakin bodoh setiap harinya. Orang-orang kaya dan pintar berpikir panjang sebelum memiliki anak, karena itu adalah sebuah keputusan besar. Tetapi mereka malah menunggu terlalu lama dan akhirnya meninggal tanpa memiliki keturunan. Di sisi lain, orang miskin yang bodoh terus berkembang biak seperti kelinci dan menghasilkan lebih banyak anak yang semakin bodoh. Pada tahun 2005, di sebuah pangkalan militer di Washington DC, pustakawan tentara bernama Joe sedang menonton TV saat bertugas. Tiba-tiba atasannya mendekatinya dan memberitahu bahwa Joe akan digantikan karena dia dipilih untuk sebuah proyek yang sangat rahasia. Joe menentang karena rencananya adalah pensiun sebagai pustakawan, pekerjaan yang mudah dan tenang, namun perintah dari atasan tidak bisa ditolak. Sementara itu, para atasan sedang berdiskusi mengenai orang-orang yang dipilih untuk proyek rahasia tersebut. Tim ilmuwan mereka telah menciptakan pod hibernasi manusia untuk menyimpan orang-orang terbaik mereka dan membangkitkannya pada saat mereka dibutuhkan. Mereka harus melakukan uji coba terlebih dahulu. Dan Joe dipilih karena dia adalah pria yang paling rata-rata di militer dan tidak memiliki keluarga. Mereka juga membutuhkan seorang wanita, namun karena tidak ada wanita di militer, kolonel memilih seorang pekerja nakal bernama Rita yang sering menghibur pesta-pesta tentara. Tentara akan membayar hustlernya, yaitu upgrade, dan sejarah kriminal Rita akan dibersihkan. Uji coba pertama ini akan membuat Joe dan Rita tertidur selama 1 tahun dan sangat bersifat rahasia, yang berarti tidak ada orang lain yang tahu tentang hal ini. Keesokan harinya, Joe dan Rita berada di ruang tunggu untuk pemeriksaan medis. Joe mengobrol dengan Rita yang berpura-pura menjadi seorang pelukis ketika Joe bertanya tentang hidupnya. Saat ilmuwan memasukkan mereka ke dalam pod hibernasi, mereka diberi whiff dan Rita panik. Joe menenangkan dan memintanya untuk mempercayai tentara. Ketika Rita tanpa sengaja menyebut upgrade, dia berpura-pura bahwa itu adalah pacarnya dan Joe berpikir itu adalah nama Belanda. Masih tidak menyadari semua celah mencurigakan dalam ceritanya. Kemudian ilmuwan menidurkan mereka dan menutup pod, mengunci pintu laboratorium saat mereka pergi. Tak lama kemudian, kolonel dan upgrade ditangkap karena keterlibatan mereka dengan zat terlarang dengan pekerja kotor. Skandal ini menyebabkan pangkalan ditutup dan bangunannya dihancurkan, sehingga pod hibernasi Joe dan Rita terlupakan di bawah reruntuhan. Sementara Joe dan Rita tertidur waktu terus berlalu. Tahun demi tahun, masyarakat semakin bodoh dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Orang-orang berharap rekayasa genetika akan menjadi solusi, tetapi sayangnya otak-otak paling cerdas dan sumber daya terbaik justru dihabiskan untuk hal-hal tidak penting seperti mengatasi kebotakan. Populasi manusia terus meledak, sementara kecerdasan terus merosot. Sampai akhirnya manusia bahkan tidak bisa menyelesaikan masalah paling dasar. Sampah menumpuk selama berabad-abad, membentuk gunungan raksasa, dan pada tahun 2505, bencana besar terjadi. The Great Garbage Avalanche. Apa sih nih? The Great Garbage Avalanche alias longsoran sampah raksasa. Gunungan sampah runtuh dan menyeret pot hibernasi Joe, yang akhirnya membawa jatuh pot tersebut melewati sebuah jendela apartemen dan mendarat di dalam kamar seseorang pria bernama Frito. Di dalam apartemen, Frito sama sekali tidak peduli dengan bencana di belakangnya. Dia malah sibuk nonton TV dengan acara yang sangat bodoh di layar raksasanya. Pod hibernasi Joe aktif lalu membangunkannya setelah 500 tahun tertidur. Joe yang bingung dan pusing keluar bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Frito mulai kesal dan bingung karena Joe akhirnya turun dari kursi toiletnya dan melempar Joe keluar jendela. Joe yang kebingungan berjalan mencari bantuan, tetapi dia segera menyadari ada sesuatu yang salah. Bahasa Inggris yang digunakan orang-orang di sini bercampur dengan bahasa Inggris slang yang gak masuk akal. Gabungan aksen kampungan, gaya bicara cewek yang lebay, dan bicara bahasa jalanan. Saat Joe berbicara dengan jelas, orang-orang malah menganggap sok pintar dan aneh. Kocak. Saat melihat sekeliling, Joe makin terkejut. Kota ini berantakan. Bangunan hancur, sampah ada di mana-mana, dan setiap sudut dipenuhi papan reklame dengan tulisan bodoh atau bahkan cabul.
Joe akhirnya menemukan sebuah rumah sakit, tetapi tandanya begitu jelek dan salah ejaan gitu. Begitu masuk dia malah menemukan lebih banyak hal konyol. Ruang tunggu seperti restoran cepat saji, lantai penuh sampah, dan bahkan ada mesin judi di dalam rumah sakit, Cok. Resepsionisnya tidak bicara, hanya nekan tombol aja dengan gejala pasien. Joe mencoba menjelaskan situasinya, tetapi karena dia tidak tahu apa yang sedang terjadi, si resepsionis hanya menekan tombol, "Saya tidak tahu." Sambil menunggu dipanggil, Joe mencoba minum dari air mancur, tetapi yang keluar malah minuman energi bernama Brown Dew. Saat Joe bertanya kepada seorang kenapa tidak ada air, orang itu malah tertawa, menganggap ide minum air itu adalah hal bodoh karena air itu cuma buat toilet. Sat! Ketika Joe akhirnya masuk ke ruang diagnostik, dia diberi alat pemeriksaan yang harus dimasukkan ke mulut, telinga, dan ya you know lah bagian belakangnya. Sayangnya teknisi yang menangani mesin malah tertukar dan memberikan alat, sehingga Joe harus memasukkan alat dari belakang itu ke dalam mulutnya. Cak, jijik bukan main. Joe buru-buru berkumur dengan minuman energi. Joe kemudian masuk ke ruangan dokter dan melihat sebuah majalah dengan tanggal tahun 2505. Awalnya dia mengira ini hanyalah salah cetak, tapi dokter yang memeriksanya mulai berbicara omong kosong dan akhirnya menyimpulkan bahwa Joe adalah orang terbelakang mental. Balik, Joe. Dokter kemudian memberikan tagihan pemeriksaan. Kaget bukan main, tagihannya $5 miliar. Saat melihat angka tahun di tagihannya, Joe akhirnya sadar dia benar-benar ada di masa depan. Saat dokter mencoba memindai ID-nya dan tidak menemukan data apapun, Joe panik. Dokter juga panik. Mereka berdua berteriak bersamaan. Karena Joe dianggap tidak memiliki data warga, dokter mengaktifkan alarm. Joe langsung kabur dari rumah sakit, berlari ke jalanan dan semakin mengingat betapa kacaunya dunia ini. Di jalan Joe menyadari lebih banyak keanehan. Ada jam besar di pusat kota, tetapi jarumnya tidak pernah bergerak. Jam ini udah rusak dan nggak pernah diperbaiki. Iklan-iklan di mana-mana dan menampilkan gambar cabul dan kata-kata tanpa sensor. Ekonomi benar-benar kacau dan stok makanan hampir habis. Joe masuk ke sebuah bioskop untuk mencari hiburan, tapi yang dia temukan adalah film terpopuler saat ini. Sebuah rekaman bokong telanjang. Sebuah rekaman bokong telanjang yang buang angin selama 90 menit. Film ini bahkan memenangkan 8 penghargaan Oscar. Saat ngapain, Cok? Malam harinya, Joe melihat seorang wanita mencoba mengambil kentang goreng dari mesin makanan, tetapi selalu gagal. Saat wanita itu pergi, Joe mencoba mengambil kentangnya dan langsung tertangkap polisi. Saat polisi mencoba memindai identitasnya dan tidak menemukan data, mereka langsung menjatuhkannya ke tanah dan menangkapnya. Joe mencoba menjelaskan bahwa dia dari militer, tetapi polisi hanya menyemprotkan gas ke wajahnya dan membawanya pergi. Saat itulah Joe melihat sesuatu yang familiar. Pod hibernasi lain, itu adalah Rita. Di pengadilan, Joe dikurung dalam kandang sementara orang-orang melempar barang ke arahnya. Dinding ruang sidang penuh dengan iklan aneh. Saat sidang dimulai, Joe terkejut mengetahui bahwa pengacaranya adalah Prito, orang yang melemparnya keluar jendela tadi pagi. Alih-alih membela Joe, Prito malah sibuk mengeluh soal jendela apartemen yang rusak. Hakim dan jaksa juga tidak jauh lebih baik. Mereka semua berbicara omong kosong dan audiens malah tertawa. Mendengar Joe berbicara dengan logis, sidang berlangsung tanpa aturan yang masuk akal dan akhirnya Joe dinyatakan bersalah. Sementara itu, akhirnya Rita terbangun dari pod hibernasinya. Dia mencoba menelepon upgrade dengan telepon umum, tetapi butuh $2.000 hanya untuk melakukan panggilan. Seorang pria mencoba membayar jasa Rita, tetapi dia berhasil menipunya dengan mengambil uangnya dan menyuruhnya menunggu. Saat melihat uang kertas zaman ini, Rita terkejut dengan semua kata-kata aneh yang tertulis di sana, termasuk wajah seseorang yang tidak dikenal. Keesokan harinya, Joe dibawa ke sebuah mesin untuk mendapatkan tato ID sebagai warga negara. Saat mesin menanyakan namanya, Joe mencoba menjelaskan bahwa dia tidak tahu apa yang terjadi. Sayangnya mesin mengira not sure. Namanya adalah not sure. Dan Joe sudah secara resmi bernama not sure di semua dokumen resmi yang ada di zaman ini. Setelah itu dia menjalani tes kemampuan kerja di penjara. Tes ini bahkan lebih mudah dari soal anak TK. Tetapi orang-orang di sini malah tetap kesulitan mengerjakannya.
Joe merasa frustasi melihat betapa bodohnya orang-orang ini. Setelah itu ia dikirim ke dalam sel yang penuh sesak, di mana sipir melemparkan makanan seperti sedang memberi makan ternak. Namun Joe mulai paham betapa bodohnya sistem ini. Dia mendekati seorang penjaga dan berkata, "Kalian salah, seharusnya aku dibebaskan hari ini." Tanpa berpikir panjang, penjaga itu langsung mengantarkannya ke meja administrasi. Saat petugas sedang mengecek berkasnya, Joe kabur begitu saja. Senjata otomatis di gerbang mencoba menembaknya, tetapi karena sudah rusak, senjata itu malah menghancurkan dirinya sendiri. Setelah berhasil kabur dari penjara, Joe kembali ke apartemen Frito. Dia bertanya kepada Frito apakah mesin waktu sudah ditemukan di masa depan ini. Frito yang lebih peduli pada acara di TV-nya mengatakan bahwa mesin waktu memang ada. Namun ketika Joe memintanya menunjukkan di mana letaknya, Frito malah menolak. Tapi begitu Joe berjanji akan kembali ke masa lalu dan membuka rekening bank atas nama Frito yang akan berkembang menjadi 80 miliar dolar dalam 500 tahun, Frito langsung berubah pikiran. Namun sebelum mereka bisa pergi, polisi mulai menggedor pintu apartemen. Joe buru-buru mengganti pakaian dan kabur bersama Frito lewat jendela. Mereka berdua melarikan diri menggunakan mobil Frito lalu menemukan Rita di pinggir jalan. Rita yang masih menggunakan triknya untuk menipu pria demi uang langsung berteriak marah saat Joe menyeretnya ke dalam mobil dan menjelaskan semuanya. Sayangnya kota ini dipenuhi dengan pemilai otomatis. Sistem segera mendeteksi tato ID Joe dan polisi langsung mengejar mereka. Parahnya lagi, mobil Frito tiba-tiba berhenti, baterainya habis. Mereka bertiga terpaksa keluar dan bersembunyi di balik reruntuhan sebelum polisi tiba dan menembaki mobil mereka tanpa alasan yang jelas. Kerumunan orang berkumpul hanya untuk menonton ledakan. Dan hanya karena kebodohan mereka malah mulai berkelahi satu sama lain untuk mencari hiburan. Ini orang kenapa, Cok? Setelah berjam-jam berjalan kaki, akhirnya mereka tiba di Costco. Tapi bukan Costco seperti di masa lalu. Sekarang tempat ini begitu besar hingga punya sistem transportasi sendiri. Di sini mereka menjual segala hal yang bisa dibayangkan. Bahkan kursus sekolah. Yang lebih konyol, ternyata Frito mendapatkan gelar hukumnya di Costco ini. Sambil menunggu shuttle menuju bagian elektronik, Rita pergi ke kamar mandi. Saat itulah Frito mulai melontarkan komentar aneh tentang Rita. Joe berusaha menghentikannya, tapi terlambat. Pemindai otomatis mendeteksi tato ID Joe lagi dan wajahnya langsung muncul di semua layar toko. Frito segera naik shuttle untuk kabur, sementara polisi mengurumuni Joe. Joe disemprotkan lagi gas air mata ke matanya, lalu polisi mulai menangkapnya. Rita yang baru keluar dari kamar mandi melihat apa yang terjadi dan memilih bersembunyi. Joe dibawa ke Gedung Putih untuk bertemu tim kepresidenan. Mereka memberitahu bahwa hasil tes IQ Joe menunjukkan bahwa dia adalah orang terpintar di dunia. Karena itu, Presiden Camacho, seorang binaragawan dengan senjata mesin dan latar belakang sebagai bintang film dewasa, menunjuk Joe sebagai Menteri Dalam Negeri. Joe mencoba menjelaskan bahwa ini semua tidak masuk akal. Tetapi sebelum dia menolak, Camacho muncul dengan penuh semangat. Dan penuh semangat, presiden yang hiperaktif ini langsung meraih kepala Joe dan berkata, "Kok kecil banget buat jadi orang jenius ya?" Kemudian dalam siaran langsung nasional, Camacho mengumumkan bahwa Menteri Mr. Not Sure akan menyelesaikan semua masalah negara dalam 1 minggu. Jika dia berhasil, maka dia akan diberikan pengampunan penuh. Awalnya masyarakat skeptis, tapi begitu Camacho mulai menyanyikan lagu penyemangat, semua orang langsung percaya. Mereka mengadakan parade besar-besaran sambil minum bir dan mengacungkan jari tengah, Cok. Karena ya, itu emang cara orang-orang di masa depan ini merayakan sesuatu, Cok. Setelah menjadi menteri, Joe segera mencari Frito untuk dijadikan pengacaranya. Saat mereka sedang berdiskusi, Joe diam-diam meminta Frito menunjukkan peta lokasi mesin waktu. Tetapi tentu aja Frito gak pandai memberi petunjuk. Joe membutuhkan alasan untuk pergi dari Gedung Putih. Jadi dia meminta izin kepada kabinet untuk melihat ladang pertanian yang sudah mati. Ketika mereka tiba di ladang, Joe langsung menyadari masalahnya, tanahnya yang sangat buruk. Sementara itu Frito diam-diam menyelipkan peta museum yang katanya berisi mesin waktu. Namun begitu Joe dan Rita membuka peta itu, mereka sadar bahwa peta itu sama sekali tidak berguna, hanya coretan tidak jelas. Aduh. Mereka pun kembali ke rombongan, namun ketika mereka mendekati sistem irigasi, Joe melihat sesuatu yang mengejutkan. Ladang ini ternyata disiram dengan brado.
Ternyata sejak tahun 2330, perusahaan minuman energi ini menghapus penggunaan air dengan alasan bahwa air adalah ancaman bagi bisnis mereka. Sekarang bukan hanya tanaman, bahkan bayi dan sapi juga diberi minuman energi. Joe menghabiskan waktu berjam-jam mencoba meyakinkan semua orang untuk mengganti Brawndo dengan air. Namun sayangnya mereka tidak bisa memahami logika sederhana. Akhirnya Joe terpaksa menggunakan trik konyol. Aku bisa bicara dengan tanaman dan mereka bilang mereka butuh air, kata Joe. Dengan cara ini, Joe akhirnya berhasil mengubah sistem irigasi seluruh negeri. Namun, keputusan Joe membawa masalah baru. Karena Brawndo berhenti digunakan, harga sahamnya anjlok hingga nol. Akibatnya, jutaan orang kehilangan pekerjaan. Keesokan paginya, massa yang marah berkumpul di luar Gedung Putih, berteriak dan melempar batu ke jendela. Diadakan rapat darurat dengan CEO Brawndo yang dengan bodohnya menyalahkan Joe atas semua ini. Akhirnya Joe ditangkap lagi dan dibawa ke pengadilan, di mana media seperti Fox News meliput kejadian ini dengan cara yang sangat buruk. Joe dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman rehabilitasi. Dalam kurung ya, tanda kutip. Awalnya dia berpikir rehabilitasi berarti semacam kursus atau pelatihan gitu. Tapi ternyata itu adalah pertunjukan gladiator maut. Di dalam penjara, Joe dikunjungi oleh Rita. Joe meminta Rita untuk mencarikan mesin waktu dan kembali ke masa lalu untuk memperingatkan semua orang agar tidak jadi bodoh. Malam itu arena rehabilitasi penuh sesak. Bahkan Presiden Camacho hadir sebagai tamu kehormatan. Seorang penyanyi mencoba menyanyikan lagu kebangsaan, tetapi malah dipukuli oleh penonton karena dianggap membosankan. Joe diberikan mobil tua dengan senjata yang kurang mematikan, ya alias kurang berguna. Sementara itu, dua monster truk raksasa memasuki arena, masing-masing dilengkapi dengan senjata yang bentuknya sangat familiar ya, aneh gitu ya. Mirip apa cuy ya? Joe mencoba bertahan, tetapi jelas dia kalah kekuatan. Di sisi lain, Rita dan Frito dalam perjalanan ke arena dan melihat sesuatu yang luar biasa. Lalu turnamen mulai kembali ya. Saat pertandingan semakin kacau, sebuah monster truk ketiga masuk yang ukurannya jauh lebih besar. Namun saking besarnya, truk itu malah menghancurkan sebagian arena dan terkubur di bawah reruntuhan. Joe akhirnya berhasil membuat kedua truk lain bertabrakan, meledak dan menghancurkan dirinya sendiri. Semua orang bingung karena mereka tidak ingin penjahat menang. Tapi tiba-tiba dari reruntuhan muncul pengemudi truk ketiga, Beef Supreme, membawa senjata api yang sangat besar. Joe di sini tampaknya akan mati, tetapi Rita punya rencana terakhir. Dia menyuruh Frito mereka meladang pertanian yang kini mulai menghijau. Sayangnya Frito malah mampir ke klub malam dan hampir lupa misinya. Ya, bodoh. Saat Beef Supreme hampir menembak Joe, rekaman ladang hijau tiba-tiba muncul di layar raksasa. Semua orang terdiam. Presiden Camacho langsung bangkit dan mengumumkan bahwa Joe telah memenangkan pengampunan. Joe akhirnya diangkat menjadi wakil presiden. Awalnya dia masih ingin mencari mesin waktu, tetapi begitu melihat mesin waktu yang dijanjikan oleh Frito, ternyata itu hanya wahana taman hiburan. Joe pun menerima takdirnya, menikah dengan Rita, dan mereka memiliki 3 anak terpintar di dunia. Sementara itu Frito punya 32 anak yang sangat bodoh. Lalu di akhir, sebagai kejutan terakhir, pod hibernasi yang terakhir berisi upgrade akhirnya terbuka. Mamat, anjir, tamat. Jadi itu guys ya, alur cerita film Idiokrasi. Makanya supaya kita nggak bodoh, kita harus banyak belajar ya guys. Dan jangan aneh-aneh ya. Terima kasih, jangan lupa komen, like, dan subscribe. Thank you.